Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam Malam, Ibu. sesi Daily Mindfulness. Malam, ya. Ya, selamat malam juga Sesung Agus yang hari ini akan membimbing kita, mengenalkan kita pada Ho'oponopono ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Sesung Agus, Sesung Hema yang sudah mendukung, dan juga teman-teman yang sudah hadir ya. Saya coba. Oke, suaranya sudah mati ya musiknya. Oke, Ya. sebelum kita mulai, kita satukan dulu hati dan pikiran kita, supaya kita nanti bisa sama-sama dengan tenang dan penuh fokus mengikuti bimbingan dari presentasi dari Sesung Agus ya. Oke, kita latihan nafas dulu. Latihan nafas. Kita boleh pejamkan mata. Nafas masuk. Nafas keluar. Kembung. Kempis. Masuk. Keluar. In. Out. In. Out. In. 2, 3, 4, 5. Out. 7, 8, 9, 10. In. 12, 13, 14, 15. Out. 17, 18, 19, 20. In. 22, 23, 24, 25. Out. 27, 28, 29, 30. In. 32, 33, 34, 35. Out. 37, 38, 39, 40. In. 42, 43, 44, 45. Out. 47, 48, 49, 50. In. Out. In. Out. In. Out. Oke, kita buka mata kita kembali ke laptop. Oke, terima kasih teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, Baik. nyaman. Ya, hari ini kita akan mempelajari satu hal yang mungkin belum pernah kita bahas ya. Biasanya cuma singgung-singgung mengenai Ho'oponopono ya.
kali ini Susyung Agus akan membawakannya dan kita bisa belajar, lalu nanti moga-moga semuanya bisa menerima manfaatnya. Oke, kepada Susyung Agus, silakan. Baik, terima kasih Ibu Hileng. Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, Susyung Suce. Senang dan bersyukur Malam, bisa Susyung. kembali malam. 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 Bersyukur kita semua dalam keadaan sehat ya. Semoga demikian. Bisa berjumpa hari ini dalam sesi lanjutan Daily Mindfulness. Jadi tadi tentu sangat baik kalau dimulai dengan ajakan Ibu Hileng ya untuk menenangkan batin kita, pikiran kita. Tidak semua orang bisa menyadari bahwa ini adalah hal yang penting sebenarnya buat diri kita. Ya, biasanya kita merasa sibuk, bisa mencari nafkah, berkegiatan, kemudian kita rasakan pulang istirahat secara fisik ya, tapi sebenarnya pikiran kita terus bermain, terus aktif ya, memikirkan yang tadi mungkin hari ini berlalu, tadi siang, tadi pagi, atau mungkin bahkan memikirkan apa yang mungkin terjadi besok, mengkhawatirkan apa yang besok mungkin terjadi, ataupun sangat antusias, sangat senang menghadapi hal-hal yang mungkin membahagiakan buat kita besok. Ya, jadi pikiran kita itu terus bergelombang, terus bereaksi. Jadi tadi sejenak Ibu Hileng mengajak kita untuk menenangkan batin ini, menenangkan pikiran ini sebenarnya sesuatu yang sangat berharga, ya. Dan kita beruntung, kita bisa paham, kita bisa tahu, dan kita juga bisa praktekkan bagaimana paling tidak beberapa detik atau beberapa menit kita menenangkan pikiran kita, ya. Karena pikiran yang tenang itu sebenarnya sumber energi, banyak bisa memberikan inspirasi, juga terjadi proses perbaikan pemulihan dalam tubuh kita sebenarnya, ya. Nah teman-teman, hari ini saya ingin berbagi ya. Jadi sekali lagi saya bukan pakar, saya bukan ahli, bukan expert mengenai topik yang saya bawakan ini. Tapi saya hanya tertarik, saya merasakan manfaatnya setelah mengetahui hal yang nanti saya akan bawakan. Ya, judulnya itu Ho'oponopono. Nah, kalau boleh tahu, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin tahu dulu nih, Bapak Ibu, teman-teman, Susyung Suce yang ada di sini, apakah sudah pernah tahu, bukan hanya mendengar nama ya, mengenai Ho'oponopono ini? Kalau yang sudah, jawab sudah. Kalau yang belum, bisa jawab belum. Ya, jadi kita coba lihat dulu sejauh mana pengetahuan atau pengalaman teman-teman sekalian di sini. Ada yang sudah tahu, teman-teman? Silakan. Kalau sudah tahu, pernah dengar, belum belajar, sudah pernah mungkin sampaikan sudah. Kalau belum, sampaikan belum. Ya. Oke. Sudah Sudah pernah ada 3 dengar? respon. Ada yang udah pernah dengar? Oh, ini ada yang chat. Baru dengar, belum ya. Kalau ada yang bisa chat. Oke, belum tahu tapi pernah dengar, sudah pernah dengar. Oke, jadi sudah ada yang pernah ya, tapi juga ada yang belum. Baik, terima kasih responnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, saya izin sampaikan share materi ya. Saya masih belum bisa share ya. Sudah ya? Oke. Terima kasih Bu Hileng. Teman-teman sudah bisa melihat ya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat ya? Harusnya ya. Oke. Nah, ini kalau pertama kali ketemu kata ini kita merasa agak sulit ya. Sebenarnya gampang ya. Banyak, semuanya huruf vokalnya huruf O ya. Ho'oponopono gitu aja ya.
Jadi ini kebetulan saya pada saat menyusun ini ketemu satu website, sumbernya ada di bawah, ya kita harus mengutip sumber ya sebagai penghormatan ya. Orang yang sudah menyediakan ini saya ambil, saya pikir ini cukup bagus nih untuk meringkas supaya minimal kita tahu ya apa itu Ho'oponopono ya, ada koma di atasnya, jadi bacanya Ho'oponopono, lebih gampang ya. Jadi disebutkan bahwa ini salah satu metode terapi penyembuhan diri. Nanti dalam ceritanya kita juga bisa lihat ini juga berguna untuk orang lain, tapi kita juga perlu melihat manfaatnya buat diri sendiri ya. Karena pikiran kita seringkali terpusat keluar kondisi luar, orang lain, ya orang luar ya yang ada di luar kita. Padahal kita juga perlu melihat ke dalam diri ya. Jadi di kelas-kelas daily mindfulness ini kita sebenarnya diingatkan untuk melihat ke dalam ya. Sama seperti mungkin kita terlalu asik bekerja, buat yang sudah berkeluarga hanya melihat di luar. Mungkin keluarga sendiri kurang diperhatikan ya. Nah, itu juga sangat baik kalau kita juga gunakan sudut pandang itu untuk diri kita sendiri ya, baik fisik maupun batin. Jadi mari kita gunakan Ho'oponopono ini untuk manfaat kita pribadi ya. Nah, kita akan mulai dari saya mau mengajak teman-teman relax dulu ya. Kita rasakan salah satu musik yang digunakan untuk Ho'oponopono ini ya, dalam bahasa Inggris ya. Coba teman-teman tidak perlu fokus, wah ini ngomongnya apa dan sebagainya, rasakan saja ya. Saya akan kasih 1-2 menit kita dalam kondisi rileks, kita rasakan. Jadi kita lakukan ini tanpa banyak pengetahuan dulu ya. Kadang-kadang pengetahuan itu malah membuyarkan atau mengaburkan konsentrasi kita. Sekarang tanpa banyak pengetahuan, hanya kita tahu Ho'oponopono ini adalah salah satu teknik pemulihan pengembangan diri, kita rasakan ya. Oh iya, saya harus share sound dulu sebentar. Share sound. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, kita dengarkan saja audio visual ini ya. Kita resapi lantunan musiknya, biarkan kata-kata dan nada-nada yang lembut. Rileks ini membuat kita semakin rileks.
Oke, baik. Teman-teman, mohon maaf ya. Tadi musiknya saya putus mendadak. Jadi itu untuk pendahuluan ya. Ada itu yang disebut salah satu variasi dari lantunan buat saya audio relaksasi Ho'oponopono ya. Teman-teman boleh sharing apa yang dirasakan? Atau ada komentar apapun mengenai tadi audio relaksasi tadi? Oh, di sini saya melihat ada satu yang sudah tahu ya, Arni ya, Ibu Arni ya. Ayo teman-teman, silakan. Boleh di chat, boleh sampaikan secara lisan, silakan. Kalau belum buat ada. saya musiknya enak, lalu begitu mengikuti kata-katanya, saya masukkan ke dalam diri saya dan pelan-pelan kok menimbulkan keharuan ya. Ya, terima kasih Ibu Hileng ya. Jadi ada rasa haru di sini kata-katanya dari kata-kata dan lantunan musik. Ada lagi yang mau sharing? Santai, enak, lagunya ringan, merasa tenang. Oke, terima kasih C. Mary, C. Arni ya. Saya boleh sharing, Sesio? Boleh, silakan. Helen. Ya, silakan. Iya, jadi apa ya? Sebelumnya saya sudah sering melakukan atau mendengarkan Ho'oponopono. Wah, bagus Karena nih. saya mendengarkan dari satu sharing itu guru dokter ya, Dokter Joan. Jadi saya praktekkan dan itu manfaatnya luar biasa. Ya. Jadi saya merasakan ketika saya mendengarkan Ho'oponopono, saya begitu terharu dan saya katakan sebagai orang ketiga itu adalah saya begitu maksudnya saya ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang begitu mulia dan tapi saya tidak menjaga kondisi saya sehingga saya mohon maaf sudah tuh mudah-mudahan seluruh tubuh saya ini saya pribadi dari panca indera dan sebagainya itu memaafkan saya dan saya sangat bersyukur karena sampai hari ini saya bisa bernafas dengan sehat. Terus saya mencintai diri saya sendiri, saya tidak terpengaruh dengan hal-hal di luar sana. Dan saya lakukan itu dan satu hal yang luar biasa saya juga menghealing anak saya sehingga hasilnya luar biasa. Itu aja Sisyong, ini di luar dari konteks. Terima kasih Sece Helen, sangat berguna ya sharingnya ya. Saya sangat senang ada beberapa Sece atau Sisyong ya Bapak Ibu yang sudah pernah bukan hanya mendengar bahkan mempraktekkan ya. Jadi tentu manfaatnya tadi kita sudah dengar bersama ya. Nanti mungkin kita bisa minta Sece Helen lebih lanjut lagi sharing ya setelah kita lanjutkan ini apalagi apa yang terjadi dengan anaknya. Terima kasih Sece Helen. Kalau ada sesi yang lain juga nanti silakan ya. Oke, lagunya pasti bikin tenang, kata-katanya juga penuh energi kebaikan ya. Jadi kalau tadi Sece Helen bilang langsung bangkit, rasa senangnya ingat ya. Jadi itu semacam anchor ya. Anchor itu satu hal yang kita juga bisa pelajari teman-teman. Anchor itu dalam bahasa Indonesia jangkar ya. Jadi begitu mendengar musik tertentu atau lagu tertentu atau suara tertentu itu muncul ingatan-ingatan entah itu yang baik maupun yang buruk ya. Jadi itu anchor. Nah, pada saat mendengar lagu-lagu tenang terus kita langsung merasa cepat masuk ke dalam, tentu kita sudah membuat anchor yang positif ya. Begitu juga mata. Mata itu juga melihat refleksi satu benda kan atau orang ataupun hal-hal yang bisa masuk ke dalam panca indera mata kita, itu juga bisa bikin anchor ya. Jadi biasanya anchor terjadi kalau ada emosi yang begitu kuat, apa yang kita lihat langsung menimbulkan ingatan sesuatu, apa yang kita dengar itu bisa menimbulkan ingatan sesuatu. Nah, di Ho'oponopono ini identik atau lekat dengan sesuatu yang tenang, sesuatu yang hening, sesuatu yang nyaman ya. Oke, sedikit untuk membekali pengetahuan kita.
ini pengetahuan yang kita bisa gali ya, teman-teman nanti bisa menggali lebih lanjut kalau tertarik dengan hal ini ya. Jadi pertama kali saya dengar Ho'oponopono ini sebenarnya dari seorang relawan suci. Saya ingat waktu itu sedang makan siang, berbicara dengan seorang relawan suci yang buat saya sangat mendalami ajaran Master Cheng Yen ya. Jadi beliau sangat fasih dan saya tertarik pada saat beliau juga rekan ini waktu itu dalam suasana saya baru belajar hipnoterapi ya. Jadi kami berbincang mengenai kekuatan pikiran bawah sadar. Jadi dia cerita soal Ho'oponopono ini. Wah, saya langsung tertarik karena ini adalah sesuatu yang terkait dengan pikiran bawah sadar ya. Apalagi yang dipraktekkan dalam metode terapi ini itu selaras dengan bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar. Yang membuat saya tertarik adalah yang ceritakan ini adalah seorang yang cukup paham mengenai teks-teks apa yang disampaikan oleh Master Cheng Yen ya. Dan kalau dia juga tertarik hal ini, tentu buat saya hal yang menarik, semakin dalam saya ingin tahu. Pada saat itu dia cerita bahwa dia mempraktekkan Ho'oponopono ini dalam relasi hubungannya dengan anggota keluarga dia ya. Jadi sesama anggota keluarga dia ada yang dirasakan kurang cocok antara A dan B ya. Dia dalam posisi yang mungkin nggak nyaman, ada di tengah. Lalu dengan metode teknik Ho'oponopono ini dia lakukan dan dia bisa melihat hasil yang luar biasa. Saya dengarnya juga kaget ya, kaget dalam arti yang positif. Jadi hubungan antara A dan B itu membaik dan dia sendiri juga lebih nyaman pada saat berkomunikasi dengan A dan B. Ya, ini sesama anggota keluarga. Nah, sejak saat itu saya juga mulai mendalami dan yaitu hukum tarik menarik ya. Begitu kita ingin mendalami sesuatu, ketemu lagi orang lain yang juga tahu hal itu, sharing itu juga dan sebagainya. Ya. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau kita sedang mendalami sesuatu, biasanya itu nanti tiba-tiba bisa muncul. Entah tiba-tiba muncul tayangan di YouTube ataupun ada yang kirimin kita di grup WhatsApp ya, atau tiba-tiba ketemu orang yang membicarakan sesuatu hal yang spesifik. Jadi hati-hati jaga pikiran kita ya. Kalau kita kembangkan yang positif, tiba-tiba hal yang baik itu bisa datang ke kita, jangan kaget. Itu cara kerja law of attraction ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu kondisi hidup kita tenang dan sebagainya, ya kita masukkan ke dalam hal-hal yang membuat diri kita tenang, komunitas yang tenang, tayangan yang tenang. Oke. Nah, itu latar belakang saya berkenalan dengan Ho'oponopono ini. Selanjutnya saya baca, saya dapat beberapa cerita ya. Jadi yang saya tahu kalau dengar Ho'oponopono ini, saya ingatnya Hawaii ya. Jadi ini juga gambarnya adalah Hawaii, kurang lebih seperti ini. Ya, kita tahu Hawaii itu satu daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya, wisatanya ya, dan juga kearifan lokalnya. Ya, kita juga tahu banyak budaya-budaya kearifan lokal dari orang-orang Hawaii. Ya, dan kata Ho'oponopono ini sebenarnya terdiri dari dua kata. Yang pertama dari Ho'o, artinya menyebabkan, dan Ponopono artinya kesempurnaan. Ini saya juga baru tahu ya. Jadi Ibu Wileng suatu saat pernah bilang coba aja sharing Ho'oponopono. Ya saya bilang waktu itu belum siap dan kebetulan kemarin waktunya ada dan dapat materi seperti ini. Ya, jadi secara singkat kalau orang tanya arti dari Ho'oponopono itu apa? Ho'oponopono adalah sebuah proses yang bisa membawa kita pada satu kondisi yang sempurna dengan cara memperbaiki kekeliruan ya. Saya memahami kesempurnaan ini tentu bukan kesempurnaan sosok Tuhan atau yang maha kuasa, bukan ya. Tapi kondisi yang sangat baik, sangat nyaman, sangat mendukung buat seorang manusia ya. Nah, jadi ini berawal dari ceritanya, ada cerita nih ya. Jadi selama ini saya hanya mendengar. Kali ini saya bisa dapat versi teksnya. Dan sebenarnya versi teks ini juga masih sudah dipersingkat ya. Kalau teman-teman mau baca, kalau tidak salah bisa baca di buku pengarangnya Joe Vitale. Ya. Jadi beliau menulis lebih detail mengenai Ho'oponopono. Jadi website yang saya dapatkan ini juga versi bahasa Indonesia dan sudah diringkas.
Intinya begini, ada seorang dokter ya yang bekerja di rumah sakit di Hawaii selama 3 tahun. Ya. Jadi dokter ini ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa, kalau tidak salah ya, rumah sakit ya bukan jiwa ya, pokoknya rumah sakit yang dimana orang-orang yang gila itu sangat berbahaya dirawat di bangsal ini. Ya, jadi dia ditempatkan. Kalau tidak salah saya dengar sudah banyak dokter dan perawat yang menolak ditempatkan di sana. Dan kalaupun masuk mereka tidak bisa bertahan lama, ya karena memang ini bangsal yang sangat berbahaya, ya. Jadi tempat merawat orang-orang yang gila, ya, dan mereka juga punya catatan kriminal yang membahayakan. Jadi kalau orang masuk ke bangsal ini digambarkan bahwa biasanya masuk ke ruangan sana itu badannya kita harus menempel ke tembok karena takut nanti ada serangan dari belakang tak terduga, ya. Jadi benar-benar kondisi yang tidak mudah bagi seorang dokter untuk mendampingi, menyembuhkan orang-orang yang mungkin memiliki gangguan jiwa, ya. Nah, apa yang dilakukan Dr. Helens ini? Dia mempraktekkan ya metode Ho'oponopono. Ya. Jadi ada catatan yang penting di sini. Dia praktekkan ini ke dalam dirinya sendiri dulu. Ya, saya meyakini hal itu juga. Kalau kita ada satu metode yang kita anggap bagus, tentu kita harus praktekkan dulu. Kita jalankan, kemudian setelah kita rasakan kebaikannya, baru kita bisa menularkan atau mengajarkan atau mewariskan atau mengajak orang lain melakukan. Ya, jadi teman-teman kalau yang punya keinginan baik untuk menjadikan orang lain lebih baik dengan apa yang kita lakukan, kita praktekkan sungguh-sungguh dulu. Ya, setelah itu baru kita punya keyakinan, baru kita punya energi agar metode itu juga bermanfaat buat orang lain. Ya, jadi yang dilakukan apa? Dia menggunakan metode Ho'oponopono ini sambil menggenggam ya atau memegang catatan medis para pasiennya. Jadi dia tidak bertemu pasiennya, yang dia lakukan adalah dia punya catatan medis pasien-pasiennya. Misalnya bayangan saya ya waktu itu ya ada 20 pasien, ya 20 catatan medisnya itu yang dia baca namanya. Misalnya namanya adalah sebut satu nama ya, ini hanya nama Abdul Karim misalnya. Ya, Abdul Karim. Dia akan lakukan ini, dia bacakan 4 kalimat yang memang menjadi kunci, 4 kata yang menjadi kunci dari Ho'oponopono. Ya, dia baca dan dia terapkan. Setelah Abdul Karim mungkin yang lain, pasien berikutnya. Hasilnya adalah ya konon ya disampaikan bahwa pasien-pasien itu mengalami pemulihan yang luar biasa, ya. Jadi bahkan hasilnya dalam beberapa kasus sangat signifikan, yang menderita kelainan jiwa dalam stadium yang cukup tinggi, bahkan mereka sudah dianggap normal dan bisa dibebaskan. Ya, bahkan katanya ada catatan bangsal tersebut akhirnya ditutup karena sudah tidak ada pasien lagi. Jadi begitu dahsyatnya ya metode Ho'oponopono ini. Nah, metodenya seperti apa nanti kita akan lihat. Jadi intinya adalah dengan metode ini memori negatif, emosi negatif dari orang-orang baik diri sendiri maupun orang lain konon bisa diperbaiki, bisa dibersihkan. Ya, mental block yang ada di dalam diri kita juga bisa dibersihkan. Jadi manfaatnya adalah menjadi lebih percaya diri dan ada manfaat-manfaat lainnya. Buat orang-orang zaman sekarang seperti kita yang terlalu banyak dipenuhi dengan logika, ya katanya kalau bisa dibuktikan baru, harus dilihat mata kepala sendiri baru dipercaya dan sebagainya. Ini mungkin agak menantang, ya. Tapi kalau saya dari pengalaman mendalami pikiran bawah sadar, ada hal-hal yang memang belum bisa dijelaskan secara logika, belum bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, belum tentu itu sesuatu yang salah, ya. Jadi itu yang paham yang saya pegang. Jadi pada saat mendengar cerita ini tentu ada keraguan, tapi saya tidak terlalu terpaku dengan apakah cerita ini benar atau tidak. Saya praktekkan metodenya, ya. Dan setelah kemudian saya rasakan manfaatnya, saya baru membangun kepercayaan saya. Oh, ini saya yakin juga bisa benar, ya. Nah, pertanyaannya metodenya seperti apa?
Jadi ini teman-teman kuncinya ya. Tolong koreksi kalau teman-teman yang sudah praktek atau menjalani kalau ada yang kurang tepat ya. Jadi ini adalah skrip Ho'oponopono. Ini kuncinya. Tadi kita belajar latar belakangnya ya, bagaimana saya mengenal Ho'oponopono, bagaimana manfaatnya dalam satu kasus yang sudah legenda tadi ya. Sederhana. Nomor 1 adalah tadi kalau teman-teman cermati di audio relaksasinya, kata yang pertama kali muncul atau yang sering muncul adalah I am sorry. Ya. Jadi ini bisa sebutnya mantra atau skrip Ho'oponopono. I am sorry. Ya. Apakah bisa dalam bahasa lain? Saya merasa dalam bahasa lain juga bisa. Ya. Tapi karena ini seringkali diucapkan dalam bahasa Inggris, kekuatannya energinya mungkin lebih besar dalam bahasa Inggris ya. Saya nggak tahu apakah ini juga sebenarnya berasal dari bahasa Hawaii, sangat mungkin ya. Tapi karena ini mengglobal dengan menggunakan bahasa Inggris, kita gunakan kata-kata ini ya. Jadi I'm sorry, saya minta maaf. Kata kedua adalah please forgive me. Jadi bagi saya ini sepasang nih. Saya minta maaf, kemudian ada penekanan tolong maafkan saya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah thank you, terima kasih, dan yang keempat adalah I love you. Nah, ini yang membuat saya tertarik. Hanya 4 huruf ini, hanya 4 kata ya, frase ya, saya sebutnya frase bukan kata ya. Hanya 4 frase ini dan itu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Pada saat saya dengar cerita ini antara percaya atau tidak percaya. Tapi semakin saya mendalami hipnoterapi, pikiran bawah sadar, saya meyakini ini ya. Karena kata-kata itu rupanya punya energi. Ya. Apalagi kalau kata-kata yang keluar dari mulut itu juga disertai dengan kekuatan dari pikiran. Ya. Dirasakan, diresapi, kemudian begitu muncul itu punya kekuatan, punya vibrasi kekuatan. Ya. Jadi bahkan dalam beberapa penelitian kata-kata itu diukur kekuatannya, luar biasa. Ya. Jadi I love you. Ya, dari yang saya dengar dari guru saya adalah kekuatan kata I love you atau love ya, terutama great love ya. Great love adalah cinta kasih yang tidak terbatas. Ada great love, ada selfish love ya, beda ya. Love itu bisa juga ada selfish yang diliputi dengan ketakutan akan love-nya itu hilang atau berkurang, itu selfish love. Atau hanya terbatas pada orang-orang tertentu, itu selfish love. Ya, itu bahkan love yang kadang-kadang bisa merusak. Tapi yang dimaksud sini adalah great love, ya. Cinta kasih yang tanpa pamrih, ya, katanya seperti cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Ya, cinta kasih yang tidak terbatas oleh kepentingan apapun, ya. Jadi love itu punya kekuatan yang luar biasa. Kata yang kedua adalah gratitude, bersyukur. Ya, tadi Sece Helen sebutkan. Buat Bapak Ibu Sesiung Sece yang aktif di Seci, kita sangat bersyukur ya. Di Seci itu sangat ditekankan oleh Mas Secenen mengenai kanan bersyukur. Jadi kata bersyukur itu punya kekuatan energi yang sangat besar. Ya. Nah, tentu di sini juga bisa direpresentasikan dengan kata thank you ya. Bahkan bersyukur itu bukan hanya sekedar thank you, tapi melebihi thank you. Nah, teman-teman, intinya kembali ke yang tadi, mohon maaf agak melebar ya. Jadi kata-kata itu punya energi, ini perlu ditekankan. Ya. Jadi dengan mengucapkan kata-kata ini, baik dari mulut maupun dari pikiran, terus kita rasakan itu akan sangat berguna. Kita dalami sedikit demi sedikit. I am sorry. Ya. I am sorry dikatakan bahwa sebenarnya ini bentuk tanggung jawab pribadi. Ya. Jadi kita perlu bertanggung jawab atas apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita melihat orang lain buruk dan sebagainya, itu bukan orang lain yang buruk. Belum tentu orang lain itu buruk, itu pikiran kita. Ya. Jadi sebenarnya tindakan orang lain yang di luar sana sifatnya netral. Tinggal bagaimana kita mempersepsikan. Ya. Jadi buat orang-orang, sebagian orang yang punya nilai bahwa minta maaf itu tabu, tentu ini hal yang berat. Ya, mungkin saja ada orang-orang bilang saya nggak bakal minta maaf karena saya nggak pernah salah. Apapun yang saya ucapkan, saya sampaikan pasti sudah dipikirkan dengan matang. Jadi saya nggak mungkin salah. Jadi saya tidak mungkin bilang sorry. Ya,
Ya, itu tergantung dari kondisi masing-masing. Ya. Tapi kalau kita semakin bijaksana, semakin mengalami pengalaman hidup yang penuh nilai, kita juga sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Ya, jadi kata I'm sorry ini sangat penting. Baik kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Ya, sekali lagi penekanan Ho'oponopono hari ini adalah bukan hanya kepada orang lain ya, tapi justru kepada diri kita sendiri. Menurut Sisung Sece, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, perlu nggak kita minta maaf ke dalam diri sendiri? Bagi saya sangat perlu, ya, sangat perlu. Kadang-kadang kita makan yang enak di lidah, tapi mungkin tidak baik untuk kesehatan, ya. Kadang-kadang kita melakukan kegiatan atau masuk ke dalam kondisi tertentu, meskipun kita tidak baik, tapi membuat nyaman sesaat, ya kita sebenarnya sedang merusak tanda petik diri kita, baik secara fisik maupun mental maupun pikiran, ya. Jadi kita perlu minta maaf. Minta maaf ke siapa? Nah, ini saya ingat apa yang disampaikan Anthony Sesiong. Ya, Anthony Sesiong itu kan pernah ngajar kita berkomunikasi, berdialog dengan bagian tubuh, organ tubuh, benar ya? Dengan melakukan scanning, Pak Hengki juga demikian. Ya, scanning tubuh per tubuh. Kalau dulu kita hanya diajarkan scanning, ya kita sekarang bisa program. Misalnya pada saat kita ke bagian otak, ya kita bisa ke bagian otak, karena membuat otak itu berpikir terlalu banyak, ya bekerja terlalu keras, ya. Jadi kita say sorry ke dia. Kita juga bisa say sorry ke setiap organ tubuh atau ke elemen-elemen tubuh, ya. Kalau elemen-elemen tubuh kan bisa dibagi menjadi 4. Dalam pemahaman sederhana saya ya, ada zat cair, ya ada unsur panas, unsur cair, unsur angin, dan unsur tanah, ya. Jadi bayangkan saja darah itu unsur cair, kita minta maaf, ya kalau sudah membuat darah itu menjadi tidak sehat atau tercemar, ya, dan bagian hal-hal lainnya lagi. Atau mungkin kita berolahraga atau melakukan kegiatan fisik terlalu lelah demi untuk mencapai sesuatu tujuan tanpa ada istirahat. Kita perlu minta maaf. Nah, setelah minta maaf, yang menarik adalah kata yang kedua adalah please forgive me. Jadi saya belajar di sini, setelah kita minta maaf, kadang-kadang belum tentu kita langsung dimaafkan, ya. Jadi perlu ketulusan lebih dalam lagi. Kita minta tolong maafkan saya, ya. Jadi setelah kita minta maaf, kita lebih merendah lagi, tolong maafkan saya. Jadi buat orang yang mungkin punya ego yang cukup tinggi, ini sebenarnya bisa membantu kita untuk menjadi lebih rendah hati, ya. Jadi pasangan, kalau bagi saya ini adalah pasangan I'm sorry, please forgive me. Setelah saya minta maaf ke organ-organ tubuh saya juga minta maaf, saya juga memohon agar organ-organ tubuh ini juga memaafkan, ya. Yang ketiga adalah thank you. Ini kedengarannya sepele, ya. Tapi kalau kita resapi, kita jalankan dengan benar-benar, buat saya thank you ini sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah rasa syukur, ya. Jadi bagi saya thank you yang dimaksud Ho'oponopono ini mungkin mengandung sebenarnya intisarinya adalah rasa syukur, ya. Rasa syukur atau berterima kasih atas apa yang kita terima, ya, yang diberikan oleh alam. Nah, kita juga alam artinya tumbuhan, pohon, matahari, tanah, mungkin orang lain, ya, orang-orang yang mengasihi kita, yang membesarkan kita, yang mungkin memberikan kita nafkah, ya, ataupun rekan partner bisnis kita, saudara kita, tetangga kita. Tapi kita juga harus, selain mereka juga harus ke dalam diri, ya. Terima kasih karena jantung setiap saat tanpa kita suruh dia terus berdetak, benar nggak? Pada saat kita tidur istirahat dia juga terus bekerja, ya, sepanjang hidup kita, ya. Alangkah senangnya kalau kita bayangkan kalau kita bekerja ada orang lain atau pimpinan kita atau rekan kerja kita atau mungkin bawahan kita, anggota keluarga kita memberikan terima kasih. Wah, rasanya itu luar biasa, ya, ada apresiasi. Jadi bayangan saya, kadang-kadang saya visualisasikan jantung, saya visualisasikan otak, ya, ataupun usus, bagian-bagian organ lainnya semuanya. Saya bayangkan terima kasih
ya mungkin kadang-kadang akan terlihat tuh jantungnya jadi senang ya, tersenyum dan sebagainya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi berterima kasihlah pada dirimu sendiri, pada siapapun, apapun yang telah bersedia memaafkan. Terima kasih juga kan, karena tadi sudah bersedia memaafkan. Ya. Jadi yang menarik sini tidak perlu dipikirkan pada siapa apa atau apa, kamu berterima kasihlah. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau terlalu capek pikirannya satu persatu, yang saya lakukan adalah saya bayangkan berterima kasih, saya pancarkan semua kekuatan terima kasih, rasa syukur ini ke segala arah, ya, termasuk ke dalam terus keluar. Nah, I love you ini penting, ya. Sekali lagi, love you di sini artinya sesuatu great love, ya, universal love, bukan yang selfish. Kalau selfish malah membuat kita menderita, ya. Jadi katakan pada Tuhanmu, pada semesta, pada tubuhmu, pada pikiranmu, kita sayang mereka, kita cinta mereka, ya. Berulang-ulang, ini ada kata kunci sini sehingga kita bisa meresapi dan merasakannya. Jadi tadi kita sudah tahu teorinya, ada I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Sederhana, tapi mampukah kita bisa mendapat manfaat darinya? Bisa, asal kita lakukan itu dengan sangat kondisi rileks, tanpa berharap banyak, ya. Kita lakukan saja dengan meyakini ini bermanfaat, ya. Nah, di sini juga ada sedikit tips bagaimana melakukan terapi Ho'oponopono untuk diri sendiri. Nomor 1, kondisinya adalah waktu dan tempat yang bebas gangguan. Sama ya, ini sebenarnya 1-5 nanti global, seperti yang diajarkan Sesung Hengki, diajarkan Sesung Anthony, Sesung Hoklai, Sesung Rudi juga ya, dan beberapa narasumber lainnya, termasuk Ibu Hileng ya. Semuanya sama, cari waktu dan tempat yang relatif bebas dari gangguan untuk beberapa saat. Ya. Yang kedua, tentu lakukan dalam posisi yang nyaman. Ya. Tidak harus bersila misalnya, ya. Tidak harus membuat posisi-posisi tubuh yang juga nanti malah kita terdistraksi dengan posisi tubuh tersebut. Yang ketiga, tentu dalam suasana yang sangat rileks, ya. Bisa juga setelah tadi kita lakukan apa yang dibimbing oleh Ibu Hileng berdasarkan yang disampaikan Pak Hengki, kita lanjut, ya. Setelah kita menghitung napas, nah kita bayangkan lakukan I'm sorry, ya, ke seluruh tubuh, please forgive me, thank you, I love you. Nah ini ya satu kesatuan yang tadi saya sampaikan. Begitu udah kondisi 1, 2, dan 3, tempat, waktu bebas, misalnya 20 menit tanpa ada gangguan, nggak usah takut lihat WA ataupun siapa yang hubungi, saya mau istirahat dulu, niatkan, cari posisi nyaman, relaksasi, baru kita masuk afirmasi skrip Ho'oponopono tadi. Ya. Dan lakukan semuanya dengan enjoy, tanpa berharap hasilnya apapun. Ya. Biasanya yang terjadi pada saat kita melakukan teknik-teknik relaksasi, meditasi, scanning body tubuh, ya, ataupun teknik-teknik Pak Hengki maupun teknik Ho'oponopono ini, kita selalu mencari hasil. Kok saya masih nggak tenang ya? Kok saya merasa biasa aja ya? Itu yang sebenarnya mengganggu, ya. Jadi pada saat itu kita terima apa adanya, ya. Kondisinya apa aja, ya itulah yang terbaik kita terima. Kalaupun belum bisa merasakan atau meresapi, nggak apa-apa, kita terima terus, ya. Perlahan-lahan kalau kita konsisten lakukan, pasti akan terasa manfaatnya. Demikian teman-teman dari segi pengetahuan apa yang bisa disampaikan. Ada satu video lagi, ya ini versi lain, musiknya juga saya lihat bagus, ya. Mungkin bahkan dengan beberapa bahasa Jepang atau Korea saya kurang paham ya. Nanti kita akan dengarkan, tapi sebelumnya mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi, menambahkan pengalamannya. Mungkin Sece Helen bisa menambahkan apa yang terjadi dengan anaknya, atau Sece Arni tadi ya, juga ada yang sudah pernah mendengar ataupun praktek, kita bisa saling berbagi di sini. Silakan. Sece Helen, Sece Ami, mau sharing? Mohon maaf, belum Ibu. Belum. Ya. Nggak apa-apa. Oke deh, nggak apa-apa ya saya sharing ya. Iya silakan, justru silakan Sece Helen.
Jadi waktu itu ada di satu, sorry ya saya di luar itu ya, saya sharing tentang diri saya sendiri ya. Jadi waktu itu ada satu sesi pertemuan saya dengan Zoom karena saya juga belajar. Saya mendengarkan apa ya, dokter berbicara bahwa hubungan yang paling sulit itu adalah hubungan antara manusia. Jadi masing-masing punya ego sendiri gitu ya. Pokoknya maunya paling benar, maunya pakai apa-apa. Sebenarnya saya ini orangnya sangat keras karena dari kecil itu saya sudah di lapangan dan sehingga saat ini juga saya di lapangan. Jadi terbentuklah karakter saya yang begitu kerasnya lah. Pokoknya merasa apa ya, pokoknya itulah apa adanya. Tapi saya juga bersyukur, saya juga dididik, saya mendapat berkah yang cukup besar. Saya ada masuk di satu wadah yang banyak memberi saya apa ya, ilmu kehidupan lah. Akhirnya di suatu saat waktu itu ya namanya hidup ya pasti ada masalah, fluktuasi kadang turun kadang naik. Jadi waktu itu saya memang terpuruk sekali ya. Dari semua sisi itu saya terpuruk. Jadi saya merasa kok saya menyalahkan semua orang. Karena memang mereka tuh menurut saya tuh berlaku tidak baik sama saya gitu loh, buruk ya. Padahal saya tuh sudah gimana gitu loh ya. Jadi karena saya mendengar ini apa dokter John bilang, terus saya waktu itu jadi merasa, oh ya betul ya hubungan paling sulit itu adalah hubungan antara manusia, siapapun dia gitu loh. Akhirnya waktu itu ada satu sesi lagi, beliau mengatakan bahwasan coba healing dengan Ho'oponopono. Nah, akhirnya saya coba, wow, luar biasa. Saya seakan-akan malah timbul satu rasa syukur yang luar biasa. Saya seakan melayang, padahal lagu itu saya lakukan di pagi hari. Waktu udara sepoi-sepoi, bangun pagi kan, saya merasakan sangat sangat luar biasa. Terus setelah saya lakukan, langsung ya perubahan diri saya tuh, pada hari itu saya bahagia. Tidak ada lagi pemikiran-pemikiran hal yang apa ya, yang negatif atau apa. Jadi hari itu saya kerja, saya melakukan segala sesuatu dengan ringannya gitu loh, tanpa beban. Terus akhirnya karena saya merasa bahagia, berapa hari kemudian saya coba. Saya dengan perasaan saya sih belum ada harus seperti apa ya, seperti yang tadi dijelaskan gitu ya sesiumnya. Saya tuh nggak ada. Pokoknya konteks saya adalah saya menghealing diri saya sendiri. Jadi Ya. saya punya masih ada waktu boleh? Jadi Boleh, silakan saja. Jadi saya punya anak yang paling besar itu mungkin karena dia itu apa ya, kondisi saya saat itu juga belum begitu baik. Saya harus kerja pontang-panting. Kesannya saya nggak begitu perhatian. Padahal perhatian saya luar biasa karena dia juga nggak cukup bulan kan, lahir prematur. Jadi karena saya harus bekerja, jaga dia, terus memang suatu saat saya pernah tampar dianya tuh di depan orang banyak gitu ya. Waktu refleks. Jadi saya parkir mobil, saya udah bilang, jangan turunkan brake. Dia turunkan brake sehingga posisi mobil itu dari menanjak itu mundur ke jalan raya dan itu ada got besar gitu. Ternyata dia ingat sampai dia lepas kuliah dan pulang ke rumah. Jadi dia nggak mau bicara, kurangin bicara, apa-apa dikurangin, nggak mau. Saya siapin makanan, dia nggak mau setelah dia dewasa. Itu kesulitan besar bagi saya. Itu apa ya, satu problem gitu loh. Kalau saya nggak melihat problem-problem lain, tapi problem ini luar biasa gitu. Jadi karena saya udah mendengarkan Dokter John bilang bahwasan hubungan antara manusia siapapun dia itu paling sulit. Akhirnya saya coba ya dengan cara saya sendiri ya. Saya healing, saya menjadi orang ketiga nih, menjadi orang ketiga. Saya bilang waktu itu saya masuk, saya melihat saya sendiri, saya lagi duduk, terus saya healing, saya panggil namanya gitu loh. Halo Owin, anak mama yang paling besar gitu ya. Terima kasih sudah menjadi anak mama gitu ya. Wah kamu luar biasa gitu ya. Maafkan mama terus ya. Saya minta maaf berapa kali terus mama sebenarnya sangat sayang sama kamu gitu ya. Terus sangat sayang dan saya ceritakan apa rasa saya sama dia. Terus itu saya lakukan berturut-turut kira-kira 4 hari. Dan pada hari keempat, hari Kamis atau Jumat waktu itu, tiba-tiba saya dapat WA. Nah, karena komunikasinya begitu di rumah. WA, "Ma, boleh nggak saya bantu di kantor?" gitu. Karena saya memang orang lapangan sibuk sekali. Terus, wow, luar biasa. Saya merasa dapat lotre ya waktu itu dapat, oh
boleh sekali, thank you ya sudah mau bantu Mama. Jadi saya tungguin itu hari Jumat atau Kamis saya lupa. Saya bilang minggu depan ya, Senin kita mulai ya gitu loh. Jadi saya dalam beberapa hari itu saya tunggu gitu loh. Rasanya kok lama sekali nunggu hari Senin. Karena itu luar biasa gitu loh. Akhirnya dari sejak itu waktu itu saya mulai kita bisa sama-sama ke kantor. Walaupun saya biasanya ke kantor pagi, ini terpaksa agak siang. Jadi saya coba mengalah dulu, sabar. Jadi ikutin iramanya dia gitu loh. Dan pagi-pagi biasanya saya juga sudah sarapan menu-menu saya. Karena saya sudah sarapan, kadang dia kesiangan, dia belum sarapan. Karena kan saya jarang makan berdua kan. Jadi saya bilang, yuk, padahal saya masih waktu itu saya kenyang, udah minum jus, udah minum rice meal dan sebagainya. Jadi saya bilang, mama lapar loh, kita pergi makan dulu yuk. Padahal saya tuh kenyang banget gitulah ya. Jadi saya lakukan berapa hari. Akhirnya saya bisa sama-sama dianya tuh untuk ke lapangan. Sekarang dia mulai belajar, tapi ya memang kita butuh waktu lah ya untuk menyembuhkan diri. Dan yang paling happy itu adalah saya lebih menyadari, saya lebih menghargai diri saya. Mungkin di depan cermin saya nggak pernah ya menegur, misalkan, halo Helen, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja gitu ya? Maafkan saya gitu lah ya. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang baik. Terus I love you lah. Jadi sambil saya memeluk diri saya sendiri. Saya sangat mencintai diri saya. Saya nggak mau terpengaruh oleh siapapun. Walaupun sekarang langkah saya itu ya mungkin kalau terbentur masalah saya harus mundur selangkah. Bukan berarti saya meninggalkan segalanya. Nanti kita lihat. Oke, Kanan. Wow, Wow, sharingnya. dahsyat ya. Suci Helen sudah mempraktekkan Kanan semua mendukung saya. Kanan Suci Helen. Jadi itulah kekuatan seorang ibu, terus ditambah dengan tools ya. Saya sebutnya Saya tools. jadi mau nangis nih dengar cerita Suci Helen. Saya sangat bersyukur setiap saya mendengar Ho'oponopono pasti saya menangis karena saya mengucap rasa syukur saya itu ke alam semesta gitu loh. Terima kasih ya sudah ada saya di sini sehingga saya bisa berbuat banyak gitu loh. Itu aja. Dan apa yang kita pancarkan ke alam semesta sesuai hukum alam, law of attraction, itu kembali ke kita. Luar biasa. Saya merasa badan saya itu melayang. Terus ya saya sangat mencintai alam, diri saya juga, keluarga ya, dan orang-orang yang dekat dengan saya gitu. Nah ini teman-teman ya, satu cerita lagi ya, satu teknik berjodoh dengan orang-orang tertentu ya. Jadi saya pasang disclaimer dulu ya buat teman-teman yang nanti merasakan kok nggak bisa merasakan seperti yang Helen Sece sampaikan, nggak apa-apa ya. Bisa juga karena mungkin nggak cocok, bisa juga belum waktunya merasakan sensasi itu ya. Dan juga jangan cari, aduh saya ingin melayang-melayang seperti Helen Sece itu tadi, nanti malah nggak fokus ya. Jadi ini perlu kita saling ingatkan. Satu teknik mungkin cocok untuk individu A, B, tapi mungkin kurang cocok dengan C dan D. Ya. Jadi yang pasti tadi kita bisa mendengar cerita langsung, sangat beruntung ya. Sece Helen ini yang mempraktekkan bahkan bukan hanya dalam kondisi biasa, normal, tapi dalam kondisi yang kita bisa bilang ada konflik. Dan kita bisa melihat konflik itu benar-benar cair, ya, bahkan melebihi cair. Terima kasih, Sece Helen. Kanan. Ada lagi yang mau sharing, teman-teman? Ayo, jangan ragu-ragu. Baik, kalau tidak ada, saya putarkan yang satu lagi ya, versi ya, sekalian ya. Juga kita bisa gunakan ini untuk latihan, mungkin sebelum kita akhiri sesi ini. Sebentar, share screen soundnya sudah. Oke. Nah, ini satu versi lagi, teman-teman. Silakan cocok yang mana. YouTube-nya bisa dicari. Kalau nanti memang butuh, nanti saya kirim di grup ya. Sebentar. Nah, ini ada satu versi lagi. Kita bisa nikmati sama-sama.
kita praktek ya, kita relax. Setelah di awal tadi kita dengan satu versi tanpa banyak pengetahuan, sekarang dengan ada pengetahuan ditambah dengan pengalaman berharga dari Helen C, tentu kita bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Sekali lagi jangan berpikir, tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu menganalisa. Kita rasakan kita bersentuhan dengan kekuatan alam semesta ya melalui perantara kata-kata ini. Kita nikmati sama-sama. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. These are the special words God sent to us all. These are the magic words God gave to us all. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, ごめんね。許してね。Please forgive me. I'm sorry, please forgive me. I love you. 愛してるよ。魔法の言葉。神様からの教え。Demikian teman-teman, mungkin ini bisa menjadi salah satu teknik tools tambahan. Jadi kita banyak tools, kita bisa gunakan sesuai dengan yang kita cocok dan waktu dan tempat kita masing-masing. Jadi silakan rasakan manfaatnya. Kalau mungkin ada lain kali di lain kesempatan kita bisa sharing lagi ya. Mungkin bukan hanya Helen C, juga dari yang teman-teman yang lain juga bisa praktekkan. Demikian, terima kasih.
Makasih Sung Agus. Saya pengen sharing. Tadi kan di awal Sung Agus bilang dokter siapa Hawen itu ya, Iya, bukan pasien. Lalu teman Sung Agus yang dimana Sung Agus pertama kali juga mengenal ini juga memulihkan hubungan antara yang saudara yang satu dengan satunya lagi, ya. Terus Suci Helen juga sharing. Jadi kalau saya pikir Ho'oponopono ini satu bisa untuk yang tadi membawa diri kita ke arah lebih sempurna. Kalau kita juga memfokuskan kepada diri kita ya, seperti Sung Anthony mengajarkan kita untuk mencintai diri kita sendiri, ya. recognize ya bahwa oh kita punya jantung loh. Selama ini kita take it for granted ya. Tapi sekarang kita realize kita punya dan kita di banyak waktu yang udah bekerja buat kita abaikan. Jadi kita nggak pernah realize bahwa dia itu ada gitu di banyak yang kita spend ya. Kemudian kita juga nggak menjaganya dengan baik sehingga saat-saat kita mengenal Ho'oponopo ini kita bisa memfokuskan diri, mempelajari, mengerti, mencintai diri kita ya. Dimana juga kita lihat bahwa ini satu karma baik loh, kita dilahirkan dengan sebagai seorang manusia, kita memperoleh tubuh kita dari orang tua kita dan sebagainya ya. Itu untuk ke diri kita. Tapi tadi juga kita belajar bahwa si dokter itu membantu memperbaiki pasien-pasien ya, yang bahkan dia tidak secara di kehidupan ini sebenarnya sepertinya dia tidak mengenal para pasien itu. Kemudian juga dari temannya Sung Agus tadi juga memperbaiki hubungan daripada kedua keluarga orangnya gitu kan. Jadi kalau saya lihat lagi sebenarnya di samping kita memperbaiki hubungan orang-orang lain seperti dokter itu memperbaiki menyembuhkan pasien, sebenarnya itu juga mungkin seperti Master bilang ya, si dokter itu ketemu pasien itu dia punya jalinan jodoh di kehidupan ini dan mungkin di kehidupan yang lampau. Itu sebabnya kenapa si dokter itu mengatakan bahwa I'm sorry kepada pasien itu, karena dia saat ini ketemu dengan pasien itu pasti ada jalinan jodohnya di masa yang lampau. Sehingga sekarang dia bisa melihat penderitaan si pasien itu. Sehingga dia bisa merasakan penderitaan si pasien itu. Jadi kalau saya lihat koneksinya seperti itu ya. Sehingga dengan tulus dan niat untuk minta maaf karena ya dengan jalinan jodoh yang lampau, kira-kira dia ada kaitannya dengan penderitaan si pasien itu ya. Kalau saya bacanya seperti itu sih Sung Agus. Dan sekarang di kondisi kita masing-masing, kan seringkali kita khawatir. Kita khawatir tentang si A, khawatir tentang anak kita, khawatir tentang orang tua kita, khawatir mengenai saudara kita, keponakan kita, cucu kita, dan sebagainya. Dan kenapa sampai kita khawatir? Karena itu juga sepertinya ada dengan jodoh gitu loh. Sepertinya kita punya andil juga yang mengakibatkan orang itu mengkhawatirkan. Nah, saya pikir penyakit dalam tanda petik ya, penyakit mengkhawatirkan seseorang itu adalah satu penyakit dalam tanda petik. Dan itu bisa disembuhkan kalau kita mempraktekkan Ho'oponopo ini. Jadi istilahnya
daripada kita mengkhawatirkan secara yang terus-menerus, lebih baik kita pancarkan, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. I'm sorry, please forgive me, lalu thank you, dan kita sampaikan juga I love you. Saya pikir itu akan satu mengurangi kekhawatiran kita, lalu juga yang seperti Susyung Agus bilang, dengan adanya law of attraction, semoga hal ini bisa menjadi kekhawatiran kita itu bisa lenyap dan yang bersangkutan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Itu sih Susyung Agus yang saya pikir ya. Kanan Ibu Hileng ya. Jadi setuju ya bahwa perlu ada jalinan jodoh. Jadi makanya kalau bicara jalinan jodoh sangat beruntung ya, kita ada guru Master Chen yang selalu mengingatkan, selalu menjalin jodoh yang baik dengan siapapun ya. Kalau yang dulu jalinan jodoh kita buruk ya, sekarang baik, paling tidak kita netral ya. Kalau dulu sudah baik, ini semakin baik tentu akan hal yang baik. Kalau dulu netral, kita sekarang baik, nanti ke depan akan baik ya. Jadi apapun itu, saya percaya bahwa kekuatan kebaikan kalau dilakukan terus-menerus itu seperti air yang menembus batu karang. Jadi kita lakukan saja. Mas Sarjana juga pernah bilang kan, di dalam setiap diri manusia itu ada cinta kasih yang menunggu untuk dibangkitkan. Jadi saya rasa dengan ini salah satu teknik yang membuat kita banyak tools ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan berguna buat kita semuanya. Kanan semuanya. Ya. Kanan Susyung Agus. Nah, teman-teman yang lain masih ada yang mau sharing? Kalau tidak, yuk kita sama-sama kita coba praktekkan sesudah kita latihan nafas, kita juga praktekkan mengenai Ho'oponopono. Ya, nanti kita ketemu lagi Susyung Agus, kita sharing apa yang kita rasakan, sampai seberapa jauh kita mempraktekannya, dan sampai seberapa jauh di antaranya kita sudah merasakan manfaatnya. Ya teman-teman, kalau tidak ada apa-apa lagi, Kanan Susyung Agus. Kanan Bapak Ibu Susyung Setia lainnya. Salam sehat selalu ya. Terus maju. Kanan Ibu. Kanan semuanya. Kanan Ibu Hileng. Selamat malam. Malam semuanya. Selamat malam. Ya. Selamat istirahat. Selamat malam. Terima kasih. Izin lab ya.